all you two Mas dan Ember. Ahli perang yang tidak bisa dikalahkan kecuali oleh Ali bin Abi Thalib. Bulan Safar ternyata menjadi salah satu bulan yang sangat bersejarah dalam Islam. Bulan di mana umat Islam kembali berjuang, habis-habisan nyawa dan harta harus mereka korbankan demi kejayaan Islam, yaitu peristiwa perang. Pada bulan ini, terdapat 2 peperangan bersejarah yang dicatat oleh para ulama ahli sejarah. Habib Abu Bakar Al-Adni ibn Habib Ali Al-Masihir mengatakan dengan bentuk syair, dan pada bulan ini, Safar, peperangan Abwa terjadi. Menjadi permulaan peperangan melawan orang kafir perang Kabar pada bulan Safar, yang diikuti oleh Nabi Muhammad, Nabi terpilih Rasulullah, menghantam benteng-benteng Kabar dan mengalahkan orang kafir. Habib Abu Bakar Al-Adani Mandumatu Syarhil Atsar Fima Warada An Syahri Syafar halaman 9. Pasukan Rasulullah SAW, Syekh Said Ramadan Al-Buthi menceritakan, dalam perang ini Rasulullah SAW berangkat bersama 1.400 orang prajurit yang terdiri dari pasukan infanteri dan kavaleri. Ketika tiba di Kabar, Rasulullah menyeru, "Para sahabat, berhentilah kalian." Lalu Rasulullah berdoa, "Wahai Allah, Tuhan segala langit dan semua yang dinaunginya, Tuhan segala bumi dan semua yang dipikulnya, Tuhan segala setan dan semua yang disesatkannya, Tuhan segala angin dan semua yang diembuskannya. Sungguh kami meminta kepadamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan semua yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari keburukan kampung ini, keburukan penduduknya, dan keburukan semua yang ada di dalamnya. Lanjutkan langkah kalian," seru Nabi Muhammad dengan menyebut nama Allah. Menurut Al-Buti, setiap kali memerangi suatu kaum, Rasulullah tidak pernah menyerang kecuali menunggu pagi datang. Jika mendengar azan, beliau akan menahan serangan. Ketika sudah tidak mendengarnya, beliau akan menyerang. Oleh karena itu, Rasulullah saat itu bermalam di perbatasan wilayah Khaybar, sebelum kemudian memasuki kota tersebut. Pagi, Rasulullah melihat para pekerja Kabar berangkat ke tanah pertanian mereka masing-masing, sambil membawa peralatan pertanian mereka. Ketika melihat Rasulullah, mereka berteriak, "Muhammad dan pasukannya!" dan langsung melarikan diri. Mereka khawatir Rasulullah dan semua umat Islam menghabisi para petani Kabar. Padahal Rasulullah tidak akan memerangi suatu kaum jika kaum itu mengikuti prosedur yang Rasulullah bawa, serta tidak memerangi ajaran Islam. Melihat reaksi penduduk Khaybar itu, Rasulullah berseru kepada para sahabat, "Allah Maha Besar, hancurlah Khaybar. Jika kita masuk ke wilayah mereka pagi ini, pasti akan menjadi pagi yang buruk bagi orang-orang yang telah diberi peringatan itu." Al-Buti Fiqhus Sirah Nabawiyah, Beirut, Darul Fikr 2019, halaman 261 sampai 262. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, benteng-benteng di kota Kabar terdiri dari 2 lapis. Setiap lapis terdiri dari beberapa benteng. Lapis pertama terdiri dari 5 benteng. 1 benteng Niyah, 2 benteng Syabib bin Nu'as, 3 benteng Zubair, 4 benteng Ubay, dan 5 Nizam. Sedangkan lapis kedua terdiri dari 3 benteng. 1 benteng Komus, 2 benteng Wati, dan 3 benteng Salalim. Selain benteng-benteng tersebut, masih banyak benteng-benteng kecil yang juga menjadi pertahanan pasukan Khaybar. Hanya saja tak sekuat benteng telah disebutkan. Melihat banyaknya benteng pertahanan pasukan Khaybar, Rasulullah dan para sahabat menyepakati untuk menyerang benteng Naim terlebih dahulu, yang merupakan pusat pertahanan pasukan Khaybar Yahudi paling utama. Di samping tempatnya sangat kuat, karena dihuni oleh beberapa pasukan kuat, juga terletak di tempat yang sangat strategis. Benteng ini diprakarsai oleh seorang pejuang Yahudi
yaitu Marhab yang kekuatannya menandingi puluhan orang. Menantu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memimpin pasukan menuju benteng tersebut. Lalu orang-orang Yahudi diajak masuk Islam. Namun mereka menolak. Bahkan tokoh mereka, Marhab, keluar untuk menantang pasukan Islam. Tantangan tersebut langsung mendapat respons dari sahabat Rasulullah yang bernama Amir. Namun akhirnya ia terbunuh oleh Marhab dan gugur sebagai syahid. Kemudian Sayyidina Ali maju untuk berduel dengan Marhab seraya berkata, "Akulah yang diberi nama Haidar Singa oleh ibuku, bagaikan singa hutan bertampang seram, Al-Mubarak Furi, Ar-Rohiqul Mahtum, Wazaratul Auqaf." 2007, halaman 370 sampai 371. Selain sebagai salah satu panglima pada Perang Khaybar, Sayyidina Ali juga salah satu andalan umat Islam dalam setiap peperangan. Kecerdikan dan kepiawaiannya sangat diakui oleh kawan maupun lawan ternyata. Dengan sekali gebrakan, Sayyidina Ali dapat menghantam kepala Marhab hingga tewas seketika itu juga. Setelah itu, orang-orang Yahudi di Khaybar semakin memanas disebabkan terbunuhnya komandan mereka. Begitu juga dengan umat Islam. Kemenangan Sayyidina Ali melawan Marhab menjadi salah satu semangat baru yang semakin menggelora dalam jiwa-jiwa pasukan Islam. Setelah komando Yahudi berhasil ditaklukkan, terjadilah pertempuran sengit. Kaum muslimin mendapat perlawanan berat selama beberapa hari. Namun beberapa tokoh dan pembesar Yahudi berhasil dibunuh, sehingga mental perlawanan pasukan musuh semakin lemah. Keadaan itu tidak disio-siokan oleh umat Islam. Sebagian dari mereka menyelinap masuk ke benteng Asyabe untuk mengepung Yahudi Khaybar yang ada di dalamnya. Dari upaya ini, umat Islam berhasil menduduki benteng tersebut. Selanjutnya, pasukan kaum muslimin menuju benteng Az-Zubair yang tidak kalah kokohnya dari benteng pertama. Di dalamnya terdapat 3 koalisi hebat, yaitu 1 benteng Qomus, 2 benteng Wati, dan 3 benteng Salalim. Kaum muslimin melakukan penyerbuan di bawah komando Abba bin Munzir. Mereka mengepungnya selama 3 hari, sehingga mereka sangat lelah dan bekal mereka tinggal sedikit. Kedua pasukan sepakat untuk berhenti istirahat pada malam harinya. Melihat peperangan yang tak kunjung selesai pada malam hari, Rasulullah berdoa secara khusus agar benteng ini dapat ditundukkan. Berikut doanya. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui keadaan mereka. Tidak ada kekuatan pada mereka, dan tidak ada dayaku yang dapat aku berikan kepada mereka. Maka tundukkanlah benteng yang sangat kokoh ini. Di dalamnya ada kecukupan, serta makanan dan minyak lemak yang banyak. Abu Arabi Al-Andalusi, Al-Iktifa min Magazi Rasulillah wal Khulafa, Beirut, Darun Nasir, 2000, juz 2 halaman 160. Keesokan harinya, kaum muslimin menyerbu benteng tersebut dan akhirnya berhasil menundukkan mereka sebelum maghrib dari penyerangan yang berujung kemenangan. Itu, pasukan umat Islam mendapatkan banyak harta rampasan ganimah. Namun, usaha umat Islam dalam menaklukkan benteng Asyabe tidak membuat pasukan musuh jerah. Mereka justru melarikan diri dan berpindah pada benteng Zubair. Melihat mereka yang lari, tunggang langgang, umat Islam tidak membiarkan mereka hilang jejak dengan sendirinya. Umat Islam kembali menyerbu mereka dan mengepungnya selama 3 hari. Setelah itu, keluarlah orang Yahudi dan pertempuran sengit kembali terjadi hingga akhirnya benteng itu dapat ditundukkan dan orang Yahudi Khaybar menyerah. Setelah penyerahan itu, orang-orang Khaybar memohon kepada Rasulullah agar mereka tetap tinggal di Khaybar untuk melakukan kegiatan pertanian seperti biasa. Mereka berdalih bahwa mereka paling tahu selek-belek tanah Khaybar yang telah lama mereka diami. Sebagai imbalan atas itu,
pihak Muslim berhak mendapatkan bagian dari hasil bumi Khaybar. Rasulullah menerima tawaran itu dan bersedia membuat perjanjian damai dengan musuh. Tidak hanya itu, akses dakwah Islam juga semakin melebar karena kondisi keamanan Madinah meningkat. Hal itu menumbuhkan ekonomi masyarakat Islam. Kaum muhajirin yang sebelumnya telah banyak menerima bantuan dari Ansar semisal pohon-pohon kurma, akhirnya sangat berterima kasih kepada mereka. Sebab harta yang dibagikan Nabi SAW kepada para muhajir dari rampasan perang telah mencukupi kebutuhan mereka. Itulah kisah panglima perang terkuat yang hanya bisa dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen